days I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh. TKW Taiwan ini berhasil bikin kapok majikannya yang semena-mena. Majikan harus membayar ganti rugi sebesar 560.000 NT atau sekitar 280 juta rupiah sebagai ganti rugi kepadanya. Berikut berita selengkapnya. Diliput dari suara BM.com, seorang tenaga kerja wanita atau TKW di Taiwan yang bernama Ana menuntut keluarga majikannya ke pengadilan. Ternyata karena telah memperlakukannya secara tidak wajar dan tidak manusiawi. Pengadilan dalam putusannya menyatakan keluarga majikan bernama Wang, yaitu 2 orang anak kakak adik dan ama, harus membayar kompensasi atau ganti rugi sebesar 580.000 NT atau setara dengan 280 juta rupiah. Nah, bagaimana sih kok bisa ya dan bagaimana ceritanya? Ini tidak untuk ditiru yang karena sangat berbahaya sekali. Nah, jadi Mbak Ana, TKW asal Indonesia itu mulai bekerja di Taiwan, yaitu pada April 2016 silam, bekerja di majikan bermarga Wang untuk menjaga ama berusia 60 tahun dan berpenyakit pinggang yang merupakan ibu dari Wang bersaudara. Nah, jadi Mbak Ana ini mengatakan ya, karena majikan itu sering tidak merasa puas dengan pekerjaannya, maka mereka itu sering melakukan tindakan yang tidak manusiawi kepadanya. Tidak hanya itu, ama yang dijaganya juga sering melakukan hal serupa. Tidak hanya itu, ternyata Mbak Ana pun dikunci di dalam kamar selama 3 hari dan tidak diizinkan untuk keluar. Nah, untuk menutupi kejahatan anak laki-lakinya, sang ama pun melaporkan Mbak Ana ke agensi kalau Mbak Ana sudah 3 hari kabur dari rumah. Kemudian melaporkan anak ke imigrasi kalau ia sudah kabur. Akhirnya Depnaker mengeluarkan pencabutan izin kerjanya. 1 bulan kemudian karena merasa tidak tahan dengan perlakuan keluarga majikan, Mbak Ana pun nekat kabur dari rumah majikannya dengan melompat dari lantai 4. Ia pun terjatuh di kanopi lantai 1. Nah, kemudian jatuh lagi Kemudian ia pun melihat sopir mobil box dan berteriak minta tolong. Ana pun kemudian ke kantor polisi untuk melaporkan majikannya dan ke rumah sakit untuk visum. Ana pun mengatakan dalam laporannya kepada polisi bahwa dalam kurun waktu 1 bulan dia beberapa kali diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya. Dan dia pun tidak diberi makan secara teratur, sehingga dalam waktu 1 bulan berat badannya turun drastis dari 52 kg menjadi 40 kg. Jadi sekitar 1 bulan itu Mbak Ana turun berat badannya itu sekitar 12 kg, guys. Dan kemudian Mbak Ana pun dibantu dengan kuasa hukumnya, yaitu mengajukan tuntutan ke 3 orang tersebut sebesar 860.000 NT. Pengadilan Negeri Silin beberapa hari lalu dalam putusannya mengatakan bahwa mereka ama anak pertama dan anak kedua telah berbohong melaporkan anak telah kabur dari rumahnya. Dalam hal ini mereka harus membayar denda senilai 503.000 NT. Nah, sedangkan perlakuan tidak manusiawi yang diterima oleh Ana, pengadilan mengatakan bahwa mereka harus mengganti kompensasi atau ganti rugi sebesar 60.000 NT. Jadi total ganti rugi yang harus mereka bayar nilainya 560.000 NT. Yang harus mereka bayar sebagai ganti rugi kepada Ana. Ya, jadi walaupun keputusan ini lama sekali vonisnya, namun alhamdulillah Ana berhasil dan kini tinggal menunggu dana kompensasi dari majikannya. Nah, jadi ceritanya sangat tragis ya guys. Mbak Ana ini adalah seorang TKW Taiwan yang bekerja
kayaknya sih sudah cukup lama ya di majikannya, namun perlakuan majikannya itu sungguh tidak manusiawi gitu. Tidak hanya majikannya, bahkan pasien atau ama yang dijaganya pun memperlakukan hal serupa. Bahkan dia pernah dikunci di dalam kamar selama 3 hari, tidak diperbolehkan untuk keluar, guys. Nah, tidak hanya di situ, jadi si majikan ini justru melapor ke agensi kalau Mbak Ana ini telah kabur dari rumah majikannya, guys. Nah, setelah menunggu 1 bulan, Mbak Ana ini sudah merasa tidak kuat gitu kan. Akhirnya dia bertekad untuk melarikan diri dari rumah majikannya, guys. Dengan cara beliau itu melompat dari lantai 4 ya. Bayangkan dari lantai 4 dia katanya sih jatuh di lantai 1 ya. Kemudian jatuh lagi di gang, dan di situ ada mobil box yang lewat, dan beliau ini meminta tolong kepadanya, dan akhirnya dibawalah dia ke kantor polisi untuk meminta bantuan, guys. Nah, akhirnya saat diinterogasi, Mbak Ana pun menceritakan semuanya, guys, atas perihal yang dilakukan majikan kepadanya. Memang sungguh sangat tidak manusiawi ya, guys, karena kan nggak cuman majikannya saja, tapi pasien yang dijaganya pun demikian. Bagaimana coba bayangkan ya. Tapi alhamdulillah akhirnya Mbak Ana ini sudah mendapatkan pertolongan, dan sudah dibantu ya oleh kuasa hukumnya, dan sekarang tinggal menunggu kompensasi atau uang ganti rugi sebesar 560.000 NT atau setara dengan 280 juta rupiah, guys. Ya, kita doakan buat Mbak Ana ya, guys. Semoga saja cepat pulih. Pasti kondisinya sangat trauma ya, guys, karena kan diperlakukan seperti itu oleh majikannya kan. Ya, alhamdulillah walaupun sekarang sudah clear ya, atau sudah dibantu, sudah berhasil lolos atau keluar dari rumah majikannya. Kita doakan buat beliau, semoga saja kalau bisa mendapatkan majikan yang lebih baik, dan semoga saja kedepannya Mbak Ana akan baik-baik saja. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini juga perhatian buat teman-teman di luar sana ya, guys. Kalau misalkan mendapatkan perlakuan serupa, entah itu oleh majikan atau pasien atau siapapun, jangan takut untuk meminta bantuan. Kalau misalkan si agensi tidak bisa bantu, teman-teman itu bisa meminta bantuan ke 1955, atau mungkin ke KDI, atau mungkin ke Satgas Community atau Ganas Community. Sebetulnya di Taiwan sendiri itu banyak sekali organisasi yang bisa membantu teman-teman jika ada masalah, guys. Ya, entah itu masalah dengan majikan atau dengan agensi, atau bahkan dengan pekerjaan ataupun dengan gaji ya. Jadi nggak usah takut ya, karena kita itu di sini dilindungi, guys. Nggak cuma yang resmi loh, guys, yang dilindungi, bahkan untuk yang swasta pun kalau kita mau meminta bantuan, insya Allah akan dibantu oleh organisasi-organisasi tertentu ya, guys. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jadi ketemu lagi di video saya selanjutnya ya, guys.